lah. Ya saya sekarang jadi banyak, saya luki ya, jadi sekarang banyak orang nih umat muslim terutama berbisnis air nih saya. Sebenarnya boleh nggak sih kita umat muslim tuh bisnis air? Gak boleh. Kenapa teh? Haram. Hmm. Haram. Karena Rasulullah mengatakan manusia bersekutu dalam 3 hal, api, air, pandang gembalaan. Jadi di sini tidak hanya sebatas umat Islam, baik itu Yahudi, Nasrani, Majusi pun bersekutu dalam 3 hal ini. Gitu. Jadi nggak boleh. Bersekutu tuh maksudnya apa ya? Ya nggak bersekutu dalam artian ya mereka boleh memanfaatkan sumber daya alam yang memang Allah siapkan, yang Allah beri. Gitu. Sekarang kan yang lucunya ini banyak nih umat Islam mulai terjun kepada bisnis air. Dengan berbagai alasan, katanya kan air juga di packing ya kan, air dalam bentuk kemasan, kita mengeluarkan modal bikin packingannya, bikin model gelasnya seperti apa gitu kan. Nah kita wajar dong kalau kita menjual. Oke, is oke, karena memang menurut ulama-ulama kontemporer boleh bisnis air. Karena tidak ada nilai yang dikeluarkan. Oke. Nilai tambah. Nilai tadi kemasannya itu. Ya ada nilai produksi. Oke lah. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, sumber mata airnya ini dikuasai kan logikanya. Nah, ketika dikuasai apakah warga setempat boleh memanfaatkan air itu? Apabila udah mulai dipagar, dijaga security, bagaimana? Sedangkan air ini bisnis yang tidak akan pernah habis. Kalau selama Allah masih menurunkan hujan ya, bisnis air ini masih jalan. Jadi nggak adil juga ya? Nggak adil. Nggak, maksudnya bisnis air pasti untung ya? Pasti untung, nggak ada bisa air rugi. Ya kan nama juga air, ya kan air itu menjadi kebutuhan pokok manusia. Air itu hak Semua makhluk. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 pun disebutkan kan. Kalau namanya hak, untuk apa lagi dijual gitu kan? Iya, dan memang seharusnya bisa air ini dikuasai. Gitu. Dikuasai oleh pemerintah, oleh negara. Jadi baik air, padang gembalaan, api di sini ya. Api di sini kan seperti apa? BBM ya kan, semua batu bara semua harus dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat. Itu Undang-Undang 45 loh. Begitu. Ini air nih teman-teman. Ya. Gitu. Jadi intinya apa ya? Ceritanya mau dakwah, ceritanya bicara untuk sedekah air, tapi ada nilai dan nilai bisnis. Ya kan? Ya kalau mau seperti Utsman bin Affan, beli sumurnya digratiskan. Dan sampai hari ini Ahmadiyahnya masih sampai. Padahal sudah 14 abad yang lalu Utsman bin Affan membeli sumur itu dan digratiskan. Dan Utsman bin Affan punya behind bisnis yang lain. Air ini nggak menjadi patokan dia untuk bisnis. Para sahabat juga dulu bisnisnya apa ya kira-kira? Pedagang Semua Pedagang. ya? Dan menyerahkan hartanya untuk jalan dakwah ya? Iya, udah ketika diserahkan pun sudah tidak lagi berpikir masalah apa ya, ini itu nggak ada. Maksudnya ya itulah kalau orang sudah paham masalah syahadat sih. Ya kan, ketika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad, dia sudah tahu konsekuensi dari apa yang dia miliki. Makanya seperti Abu Bakar, ya kan, diserahkan semua hartanya di jalan Allah tanpa lagi berpikir bagaimana nanti saya, begitu kan. Ini kok lucu ini, orang sekarang berbondong-bondong pada bisnis air gitu kan, Biar kaya atau apa? ujung-ujungnya kan ya bicaranya untuk kaya, pasti kaya lah, bisa air namanya juga. Paling gampang ya kan, tinggal menguasai sumber apa, mata air yang dikuasai, bikin packingnya seperti apa, jualan. Nanti alasan, nanti dari hasil jual sekian persen untuk sedekah. Apa ini? Emang Rasulullah mengajarkan kalau kita berdagang sekian persen untuk sedekah, ada gitu? Nggak tahu. Nggak ada. Karena Anda belum menemukan hadis seperti itu. Kita suruh bisnis, nanti sekian persen untuk inti ya, untuk sedekah ya. Ada? Nggak ada. Oh, jadi bagusnya gimana? Sedekah ya sedekah aja. Sedekah aja, yang nggak perlu dikaitkan dengan kita punya usaha. Ini juga lucu gitu nih. Jadi mau sedekah kapan aja, nggak harus. Mau sedekah kapan? Kalau dulu. perlu dari hasil jualannya diberikan semua, nggak perlu komen, nggak perlu memberikan arahan, nanti dari sekian persen disedekahkan. Apalagi udah bisnis air, jadi dari hasil penjualan air ini sekian persen disedekahkan. Kan lucu. Nggak ada itu, Islam mengajarkan itu nggak ada. Kesannya jadi apa tuh sih? Kesannya seperti apa ya? Seperti membodohi umat. Ya kan, umat dibodoh-bodohi gitu kan. Apa ya? Air itu dipermainkan begitu. Ya kan, dengan asumsi orang bersedekah akan diganti sekian ratus kali lipat kata Allah. Itu yang menjadi embel-embel para ulama ya kan, para kiai menyampaikan seperti itu. Kan lucu gitu.
Ya kalau mau sedekah aja, nggak perlu dikaitkan dengan usaha. Kapanpun. Seperti Abdul Rahman bin Auf mau sedekah, nggak ada dikaitkan dengan usaha. Hmm. Nggak perlu dia mengatakan ini hasil penjualan saya sekian persen untuk di jalan Allah, enggak. Tapi kan niatnya itu adalah untuk mendorong orang untuk bersedekah. Orang bersedekah nggak perlu didorong seperti itu. Kan udah jelas ayatnya, kata Allah, orang yang melakukan suatu perniagaan denganku tidak akan pernah merugi. Artinya jangan-jangan motivasinya dengan ungkapan itu adalah sebenarnya untuk cuan, Cuan aja di balik itu ngambil cuan, penjualan airnya. penjual airnya gitu. Jadi lucu dari kulu, lucu semuanya umat Islam. Makanya wajar umat Islam terpuruk. Wajar Islam ini tidak akan pernah bisa apa ya, nggak pernah Allah muliakan. Kita kan bicara mari kita meraih kebangkitan. Kebangkitan apa? Izah. Ijazah itu apa? Yang didapatkan apa gitu? Ya kan? Sekarang banyak aturan-aturan yang kita langgar. Kalau begini kita tabrak gitu kan. Bisnis air kita tabrak ya kan. Terus bersekutu 3 kali. Sekarang pada bisnis air begitu. Mau pakai nama-nama Islam apa, cek banget saya juga nggak ngerti ya. Lucu ini. Dan seakan-akan semua aktivis dakwah sekarang tertarik mau mencoba bisnis air. Iyalah, karena apa ya? Modalnya sudah ada. Bahan bakunya ada gitu. Allah turunkan air hujan lo ini. Oke. Itu juga akan berdampak kepada makhluk lain ketika manusia sudah menguasai air. Hanya apa? Semuanya disikat sama manusia. Manusia kan punya nafsu sih. Ya kan? Hari ini saya dapat 10, besok dapat 20. Besok dapat 30 seperti itu. Hanya apa? Akan mengganggu ekosistem makhluk yang lain, yaitu binatang. Terganggu kan? Ekosistemnya terganggu kan? Apa sumber mata airnya nggak ada nih, dikuasai oleh manusia, ya kan? Disedotin gitu kan, dijualin kayak gitu nggak? Ya kalau kita bicara ini kan sekarang dikuasai oleh non muslim lah, ya biarin, masa bodoh. Kalau mampu kita beli sahamnya, kita beli perusahaannya. Kalau mampu Itu lebih baik ya. lebih baik beli, Bebaskan airnya, jangan bisnis air lagi. Ini mah enggak. Jadi Malah, kayak orang beli burung dari toko burung, udah gitu udah dibeli, dilepas burungnya. ya kan? Ya logikanya seperti itu gitu. Jadi karena ini kuasai non muslim, oke, terus kita bisa bikin bisnis tanding, ya tetap aja salah. Udah salah kecil lagi, nggak Kalau bisa mau berkait. dibeli seperti Utsman bin Affan waktu itu kan ada sumur dikuasai seorang Yahudi, rumah. ya kan? Well of rumah. Iya, terus diperjualbelikan air itu, akhirnya Utsman bin Affan membeli. Oke, half setengah-setengah ya kan? Satu hari Anda jualan, satu hari Anda libur, seperti itu kan perjanjiannya. Tapi ketika Utsman bin Affan waktunya untuk berdagang, kata Utsman bin Affan digratiskan untuk 2 hari. Sampai ketika Yahudi ini jualan nggak ada yang beli air. Tapi dicari tahu kenapa kok di hari dia jualan nggak ada yang beli air. Ternyata oleh Utsman bin Affan digratiskan. Ya kan? Sampai ini Yahudi ini menyerah. Ya udah kan dibeli semua. Ya kan? Sumber mata air sumur itu dibeli sama Utsman bin Affan. Tapi Yahudi ini pun boleh mengambil itu gratis. Wow, mulia sekali tuh. Ya kan? Dan Utsman bin Affan mendapatkan dana modal untuk membeli sumur itu dari sumber lain, Iya, bukan sumber dari jualan air. Bukan, dia punya usaha sendiri, dia pedagang sukses, orang kaya. Gitu. Jadi apa ya? Lucu ini umat Islam ini lucu. Yang kasihan ini umatnya tidak mengerti, terus aja dibodoh-bodohi. Dan ini peran ulama nih, Seth. Iya. Ya sebetulnya apa ya? Ya peran ulama orang-orang berilmu kan. Harusnya menyampaikan yang betul, yang hak gitu. Sampaikan seperti ini loh. Jangan diembel-embel kita nih bisnis air untuk sedekah sekian persen. Itu nggak ada itu. Nggak ada dalilnya. Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ada juga keluarkan zakat 2,5%, jelas ada. Ya, tapi penafsiran macam-macam kan, pengembangan ya, apa namanya? Ijtihad. Bisa jadi itu sebuah ijtihad kan. Ya, sekarang ijtihad, sekarang begini. Selama masih ada domain usaha yang lain di lain bisnis air, kan masih bisa dilakukan saya. Ya kan? Hasil dari usaha ini ya silakan beli perusahaan air minum dan gratiskan Untuk umat Islam. untuk umat. Karena emang sebenarnya air itu gratis. Jadi nggak ada air itu dalam. Ini justru lucu kan, air dalam kemasan, air itu dijual. Iya kan? Apalagi sekarang bisnis airnya persaingan, ya kan, saling menjatuhkan. Kan lucu, padahal bahan bakunya cuma air toh, dari air hujan yang Allah turunkan. Iya.
Jadi Oke, Seh. iya, Ini siap. udah 10 menit. Udah cukup kayaknya, Seh. Baik, Seh. Baik, baik. Kita akan ngobrol lagi. Thank you, Seh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.